Baik, kita mulai kembali. Kita lanjutkan ke kitab selanjutnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kita masuk pada pembahasan kitab fikih, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan masalah adabul khala, yaitu adab ataupun etika tata krama ketika di kamar mandi ataupun tempat buang air kecil ataupun besar. Dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Adabul khala, pembahasan masalah kamar mandi, meskipun ini pembahasan urutannya setelah pembahasan masalah air, ya, masalah najis, benda-benda najis dan benda-benda suci. Kalau dalam kitab Bulughul Maram itu urutannya setelah pembahasan masalah air, kemudian selanjutnya adalah pembahasan masalah al-aniyah, masalah perkakas, itu benda-benda yang biasa digunakan untuk menampung air. Tapi ini urutannya tidak sama. Jadi ini pembahasan mengenai masalah kamar mandi, kemudian setelah itu pembahasan masalah al-aniyah. Beliau rahimahullah mengatakan yustahabbu liman arada al-dukhul al-khala an yaqula bismillah. Disunahkan bagi seorang yang ingin masuk ke kamar mandi ataupun masuk ke area yang mana dia akan buang air kecil, untuk membaca bismillah, mengucapkan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, dengan menyebut nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari jin, dari syaitan, dari golongan jin yang laki-laki maupun yang perempuan. Ini berdasarkan hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani adam idza dakhala ahaduhumul khala an yaqula bismillah. Sesungguhnya penghalang antara pandangan jin dengan aurat manusia ketika masuk ke dalam kamar mandi adalah mengucapkan bismillah. Jadi ketika seorang akan masuk ke kamar mandi kemudian membaca bismillah, itu sebagai perlindungan agar jin itu tidak melihat aurat kita. Meskipun celana kita, baju kita itu terlepas, tapi ketika kita membaca bismillah, maka jin itu tidak bisa melihat aurat kita. Kok bisa? Yaitu karena pertolongan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam keadaan di luar, kalau di luar kamar mandi itu kan jin bisa melihat kita, kita nggak bisa melihat jin. Tapi ketika dalam kamar mandi, ketika kita mengucapkan bismillah, kita nggak bisa lihat jin, jin juga tidak bisa melihat aurat kita. Karena dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke dalam kamar mandi, sebagaimana disebutkan oleh sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, karena Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu merupakan khadim Rasulillah, pembantunya Rasulullah, bukan budak tapi pembantu. Memang sejak kecil, sejak usia sekitar 10 tahun itu sudah berkhidmah menjadi pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasa menyediakan air wudhu buat Rasulullah. Jadi beliau paham adab-adab yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Maka Anas bin Malik mengatakan, karena Rasulullah SAW idza dakhala al-khala, merupakan kebiasaan Rasulullah apabila masuk ke kamar mandi, beliau berdoa. Sebelum masuk dalam kamar mandi, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jin laki-laki dan jin perempuan. Ini kalau yang belum hafal ya bisa ditempel di
pintu atau di dinding ya kamar mandi, biar sebelum masuk membaca doa tersebut. Wa yustahabbu idza kharaja an yaqula ghufranaka, dan disunahkan juga ketika dia sudah keluar dari kamar mandi, jadi membaca doanya bukan di dalam kamar mandi tapi setelah keluar, membaca ghufranaka, ya Allah ampunilah dosaku. Li hadis Aisyah, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala qala ghufranaka. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau telah keluar dari kamar mandi, beliau berdoa, ghufranaka, ya Allah ampunilah aku. Sebagian ulama atau salah seorang ulama pernah menyebutkan hikmah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari kamar mandi kok minta ampun ya. Padahal kalau kamar mandi kan biasanya kita plong gitu ya. Plong, kenapa enggak alhamdulillah gitu ya. Tapi malah ghufranaka, ya Allah ampunilah aku. Sebagian ulama menyebutkan salah satu sebabnya adalah karena salah satu kebiasaan Rasulullah, beliau senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau di kamar mandi itu kan nggak bisa. Sehingga beliau ada sekian waktu yang hilang tidak bisa berzikir kepada Allah, beliau merasa telah menyia-nyiakan, sehingga mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan ghufranaka, ya Allah ampunilah dosaku. Dan disunahkan juga ketika akan masuk ke dalam kamar mandi untuk masuk dengan kaki kiri terlebih dahulu dan keluar dengan kaki kanan, karena mengedepankan bagian kanan itu adalah untuk hal-hal yang mulia, sesuatu yang baik. Adapun mengedepankan yang kiri adalah untuk sesuatu yang tidak baik, sehingga karena masuk ke tempat yang kotor maka didahulukan dengan kaki yang kiri. Kemudian wa idza kana fil fadha ustuhibba lahu al-ib'ad hatta la yura. Kalau seandainya kebetulan kita sedang berada di hutan, di sawah, di padang pasir atau bukan di perumahan itu ya, kita kebelet pengen buang air, maka diusahakan untuk menghilang. Maksudnya menghilang itu jangan kelihatan sama orang. Balik badan, jangan balik badan, kalau bisa ngumpet sampai nggak kelihatan. Balik badan, jangan balik badan tapi ngumpet, jangan sampai kelihatan. Sebagaimana di dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah fi safarin wa kana Rasulullah la yatil baros hatta yataghayyab fala yura. Jabir Ibni Abdillah radhiyallahu taala anhu mengatakan, ketika kami melakukan safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau ingin buang hajat, ingin buang air besar ataupun kecil, beliau biasanya pergi menjauh sampai nggak kelihatan, ya, ngumpet sampai kelihatan. Wa yastahabbu an la yarfa thawbahu hatta yadnuwa minal ardi, dan disunahkan untuk tidak mengangkat atau menyingsing bajunya, celananya, sarungnya, kecuali ketika sudah mendekati jongkok. Jangan sampai dilepas dulu brul baru jongkok, karena ditakutkan apalagi di tempat terbuka wis kadung brul kemudian nggak jadi kelihatan auratnya terlihat. Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza arada al-hajata la yarfa thawbahu hatta yadnuwa minal ard. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ingin buang hajat, buang air besar atau kecil, beliau tidak mengangkat bajunya kecuali setelah dekat dengan bumi. Maksudnya setelah jongkok baru mengangkat. Ini karena untuk sebagai pencegahan supaya tidak terlihat auratnya. Wala yajuzu istiqbalul qiblah wa istidbaruha fis sahra wala fil bunyan. Ini pendapat yang dipilih oleh muallif, penulis kitab, penyusun kitab ini. Beliau mengatakan tidak dibolehkan untuk menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, baik itu di tanah lapang ataupun di bangunan. Ini berbeda pendapatnya kalau kita kayaknya dulu di sini pernah dibahas kitab Shahih Fiqh Sunnah ya. Shahih Fiqh Sunnah Abu Malik Kamal gitu ya. Kalau beliau yang pendapat yang beliau sebutkan
itu adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya menghadap kiblat dan membelakangi kiblat kalau di tempat terbuka itu nggak boleh. Tapi kalau dalam bangunan menghadap kiblat nggak boleh, tapi membelakangi boleh. Karena ini berdasarkan asar dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Tapi ya asalnya selama kita mampu ya kalau bisa kamar mandi yang kita bikin posisinya jangan sampai menghadap atau membelakangi kiblat khurujan anil khilaf supaya kita keluar dari perbedaan pendapat ini. Ini berdasarkan keumuman dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqilul qiblah wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharibu." Apabila kalian mendatangi tempat untuk buang air kecil atau besar, maka janganlah menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya. Tapi mengarah yang lain. Kalau dulu di kota Madinah ya posisinya kalau menghadap kiblat atau membelakangi ya posisinya berarti menghadap utara atau selatan. Jadi kalau mereka orang ahli Mekah atau orang Madinah ketika ingin buat kamar mandi ya posisinya menghadapnya ke timur dan barat. Kalau kita kan kebalikannya, ya. Sehingga beliau mengatakan walakin syarriqu aw qaribu. Kalau kalian ingin buang air maka menghadaplah ke arah barat atau ke arah timur. Itu karena posisinya kota Madinah itu di sebelah selatannya ya. Bukan utaranya kota Mekah ya. Utaranya kota Mekah. Kemudian termasuk dari adab adalah wa yahrumu at-takhalli fi tariqin nas wa fi dhillihim. Termasuk sesuatu yang diharamkan adalah ketika seseorang buang air kecil ataupun besar di tempat yang biasa buat lewat orang. Nggak mesti jalan gitu ya, nggak mesti jalan raya, tapi bisa jadi gang ataupun jalan setapak, ataupun bukan di jalannya tapi di sampingnya. Misalnya di jalan setapak sampingnya ada got kecil, buangnya di situ. Kan larangannya bukan di got tapi di jalannya. Sekarang saya nggak di jalan tapi di gotnya, tapi kan sama. Karena maksud larangan di sini adalah supaya tidak menimbulkan gangguan manusia. Termasuk dilarang adalah buang air besar ataupun kecil di tempat yang mana biasa untuk bernaung, biasa berteduh manusia, baik di bawah pohon ataupun di bangunan-bangunan lain yang biasa orang-orang itu biasa istirahat di situ, atau di taman ya, di taman, misalnya di taman kota ya, karena di situ bisa mengganggu, menyebabkan gangguan pada orang lain. Ini berdasarkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqul la'inain." Jauhilah ataupun takutlah kalian dengan dua la'inain, yaitu dua amalan yang menyebabkan orang tersebut dilaknat. Wa mal la'inan ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim, yaitu orang yang biasa buang air di tempat biasa manusia jalan, di jalan-jalannya manusia, atau di tempat berteduh mereka. Karena orang yang melakukan perbuatan tersebut akan menyebabkan orang lain melaknat, nyepatani, doani sing elek. Pastilah kita kalau ketemu ada orang, jangankan buang air, misalnya kita sedang di mana gitu, kemudian tiba sampah berserakan pun kadang kita grumel gitu ya, siapa sih kurang kerjaan bahasanya kita ya, atau doakan keburukan pada orang yang melakukan hal tersebut. Maka itu jangan sampai dilakukan. Kemudian wa yukrahu an yabula fi mustahammihi, termasuk ini perbuatan yang dilarang, dimakruhkan adalah buang air kecil di tempat pemandian atau di tempat lain, mungkin kayak kolam renang gitu ya, nyemplung kolam renang, arep buang air kecil, tanggung langsung cur di situ, itu nggak boleh. Apalagi ketika posisi airnya itu menggenang kan. Dalam pembahasan masalah air kan tidak boleh la yabulanna ahadukum fil ma'ir raqid alladzi la yajri. Janganlah kalian buang air di air yang menggenang.
Air yang mana adalah air yang tidak mengalir. Ya. Kalau kolam renang, mungkin kita rasanya kan ada sirkulasinya. Kolam renang itu kan ada air keluar, ada air masuk gitu ya. Ada pembuangannya, ada pemasukannya gitu ya. Tapi kan tetap mengganggu gitu ya. Apalagi ketika kolam renangnya tiba-tiba berubah, yang warnanya biru jadi agak kekuningan. Atau buang air di tempat yang air mengalir pun tidak boleh dalam beberapa kondisi. Misalnya ketika posisi, misalnya kita buang air di sungai. Kita buang air di sungai, kemudian airnya mengalir ke arah timur. Dan di daerah timur, di daerah sebelah timur sungai itu adalah tempat di mana orang-orang biasa mancing, biasa nyuci baju, biasa keburan. Itu juga nggak boleh. Meskipun kita berdalih, oh ya kan yang dilarang nggak boleh kencing di air yang menggenang. Ini airnya mengalir, iya mengalir, tapi mengalirnya air kita menyebabkan maudharat bagi orang lain. Itu juga tidak dibolehkan. Kemudian tiba-tiba mancing, kemudian yang lewat itu ya sesuatu yang tidak pantas. Jadi ya termasuk sesuatu yang ini termasuk adab. Meskipun sudah ngumpet, kan biasanya kalau dulu kan di sungai-sungai itu ada tempat khusus gitu ya, meskipun itu sudah tertutup gratis kan, kadang-kadang gratis tertutup, tapi kan sungai itu mengalir, sungai itu tidak hanya dimanfaatkan untuk itu juga, tapi untuk sesuatu yang lain, maka ini juga tidak dibolehkan. Pasti akan menyebabkan orang lain juga akan kesel, merasa kesel. Kemudian termasuk yang merupakan adab dari buang air adalah disunahkan, yang lebih afdol adalah buang air dalam keadaan duduk. Meskipun buang air kecil dalam keadaan berdiri itu dibolehkan, tetapi dengan syarat dia bisa menjaga bajunya ataupun celananya ataupun pakaiannya supaya tidak terkena air kencing tersebut. Hal ini berdasarkan hadis dari Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menyebutkan Nabi SAW pernah buang air kecil dalam keadaan berdiri. Kemudian setelah itu beliau berwudu. Setelah selesai beliau kemudian berwudu dan membasuh sepatunya. Adapun karena dikatakan kenapa hukumnya boleh, karena Rasulullah SAW itu pernah melakukan. Tetapi keumuman ataupun mayoritas yang biasa dilakukan oleh Rasulullah adalah beliau ketika buang air ya dalam keadaan duduk. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau mengatakan, man haddatsakum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fala tusaddiquh maka na yabulu illa jalisan. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, barang siapa yang ngomong, bercerita, mengatakan bahwasanya Rasulullah itu kencing berdiri, maka jangan dipercaya, karena beliau kalau kencing itu duduk. Jadi dalam hadis Aisyah mengatakan, barang siapa yang memberitahu bahwasanya Rasulullah itu pernah kencing berdiri, jangan percaya. Rasulullah itu kalau kencing duduk. Kenapa Aisyah mengatakan seperti itu? Karena memang kesehariannya Rasulullah ketika di rumahnya ya kalau kencing ya duduk. Tapi bukan berarti kemudian hadis ini kemudian melarang, karena Aisyah itu menafikan bahwasanya Rasulullah itu tidak pernah kencing duduk, tidak pernah kencing berdiri. Sedangkan ada sahabat lain yang pernah mengetahui. Maka dalam kaidah usul al-musbit muqaddam ala nafi. Seseorang yang mengabarkan adanya sesuatu itu lebih kuat daripada yang menafikan. Ada yang mengatakan nggak pernah, padahal pernah ada yang bilang, pernah ada yang melihat. Maka hadis Hudzaifah itu lebih kuat dibandingkan hadisnya Aisyah. Sehingga untuk menggabungkan dua dalil tersebut, para ulama mengatakan yang lebih afdol, karena itu merupakan yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah, adalah kencing dalam keadaan duduk. Adapun berdiri hukumnya jais, boleh, tapi ya dengan syarat jangan sampai itu menyebabkan pakaian kita terkena najis dari kita sendiri, gitu ya. Dan juga tidak boleh buat mainan, gitu ya, apalagi buat mainan.
itu juga lebih tidak boleh lagi. Bahkan termasuk hadis A'rabi yang kencing di masjid, itu berdiri kencing cur, kemudian setelah itu disiram dengan satu ember. Rasulullah mengajarkan kepada orang tersebut bahwasanya masjid itu bukan tempat untuk kencing. Yang diajarkan Rasulullah, masjid itu bukan tempat untuk kencing, tapi tidak mengajarkan bahwasanya kencing harus duduk. Maksudnya dalam hadis tersebut Rasulullah tidak melarang posisinya, tetapi yang dilarang adalah karena salah tempat. Ini masjid bukan tempat untuk buang air. Kemudian termasuk di sini adalah untuk bersungguh-sungguh supaya bisa menghindarkan dari najis. Wa yajibu al-istinza'u minal baul, wajib bagi seseorang untuk menjaga diri dari air kencing. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua kuburan, maka beliau mengatakan innahuma la yu'adzabani, sesungguhnya dua penghuni kubur ini sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dua orang tersebut disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan sebuah dosa yang dianggap remeh, disepelekan. Amma ahaduhuma fakana la yastanzihu min baulihi, adapun salah satu dari keduanya karena dia tidak menjaga diri ketika buang air kecil, sehingga ketika buang air kecil tidak hati-hati sehingga nyipret kemana-mana, terkena pakaiannya, dia kemudian sholat dalam keadaan pakaiannya ada najis. Wa ammal akhar, adapun yang lain, fakana yamshi bainan nasi bin namimah, adapun yang satunya itu karena dia suka adu domba dengan sesama manusia, suka ngadu, menceritakan kejelekan si fulan dan fulan ke orang fulan dan fulan, diceritakan kemana-mana sehingga terjadi permusuhan di antara manusia. Kemudian termasuk adab dari buang air kecil adalah wala yumsik dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabul wala yastanji biha, janganlah kita ketika buang air kecil kemudian memegang itunya ya, alat kelaminnya dengan menggunakan tangan kanan, ini nggak boleh. Tidak boleh juga bahasa kita ya namanya bersih-bersih ataupun cepok gitu ya menggunakan tangan kanan, tapi gunakanlah tangan kiri. Dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza bala ahadukum fala yamassa dzakarahu bi yaminihi, apabila salah seorang di antara kalian buang air, maka janganlah memegang alat kelaminnya dengan tangan kanannya. Wala yastanji bi yamini, janganlah dia membersihkan setelah buang air dengan tangan kanannya, tapi menggunakan tangan kiri. Wa yajusu al istinja'u bil ma' au bil ahjar wa ma fi ma'naha wal ma'u afdal. Ini salah satu yang disebutkan bahwasanya setelah buang air kecil dan air besar itu kan ada bersih-bersih ya, dan membersihkan itu yang afdol adalah menggunakan air karena itu akan lebih bersih. Tapi dalam kondisi tertentu itu dibolehkan menggunakan benda yang lain seperti batu, tisu ataupun yang lainnya, daun juga boleh. Ya, dalam kondisi memang nggak ada. Dan tidak boleh menggunakan sesuatu yang dimuliakan. Duit, kertas, ya kertas sama, tapi kan itu sesuatu yang mulia, nggak boleh. Ini kalau memungkinkan gitu ya, kalau memungkinkan. Tisu juga bisa, tapi ini memungkinkan. Tapi lebih afdol itu dengan air, karena akan lebih bersih. Ya, dimana-mana akan lebih bersih. Ini jadi biar nggak bingung. Kadang barangkali nanti suatu saat di antara kita ada yang nginep jalan-jalan ke Eropa, kemudian nginep di hotel berbintang 6, tiba-tiba masuk kamar mandi orna banyune, kan bingung. Adanya tisu, gayung juga nggak ada. Apa itu dia? Pakai tisu bisa, ya. Dan tidak boleh membersihkan dengan sesuatu yang kotor seperti kotoran dari kotoran hewan yang sudah kering, itu juga tidak dibolehkan.
Kemudian ketika seseorang seandainya ya membersihkan alat kelaminnya setelah buang hajat menggunakan selain air, misalnya menggunakan batu ataupun tisu, maka diusahakan minimal itu dengan kalau seandainya dengan batu ya minimal 3 kali. Ada sebagian ulama kalau seandainya batunya itu cuma 1 dan dia punya 3 sisi, itu juga sudah mencukupi. Tapi ini jarang ya. Rata-rata alhamdulillah kita air kecukupan. Tapi ya mbok suatu saat ya orang nyana tiba-tiba istilahnya mampir kemana nggak ada di air susah dan sebagainya, maka dibolehkan. Dan tidak dibolehkan al-istijmar ataupun membersihkan alat kelamin kita setelah buang air dengan menggunakan tulang ataupun kotoran hewan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melarang untuk yutamassaha bi 'admin aw bi ba'rin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk membersihkan alat kelamin kita menggunakan tulang ataupun kotoran hewan. Kotoran hewan ternak yang sudah kering itu tidak boleh. Bahkan dalam hadis lain menyebutkan karena 2 hal ini merupakan makanannya dari bangsa jin. Baik, mungkin ini sedikit pembahasan tentang masalah adab di kamar mandi. Kemudian bab selanjutnya pembahasan masalah bab al-aniyah, yaitu bab masalah perkakas. Mu'alif rahimahullah mengatakan wa yajuzu isti'malul awani kulliha illa aniyatad dhahab wal fiddah fa innahu yahrumul aklu wasyurbu fihima khassatan duna sairil isti'mal. Dibolehkan bagi kita untuk menggunakan semua perkakas. Yang dimaksud dengan perkakas di sini adalah benda-benda yang biasa digunakan untuk makan dan minum, seperti mangkok, piring, gelas, dan lain sebagainya. Nampan, kalau yang biasa makan jamaah itu nampan. Itu boleh kita menggunakan alat apapun dari bahan apapun kecuali yang terbuat dari emas ataupun perak. Tidak boleh kita makan ataupun minum tapi kemudian piring dan gelas kita terbuat dari emas dan perak. Itu ya. Meskipun mungkin kita kayaknya orang mungkin gitu ya, kayaknya larang temen, eman-eman temen duwe emas perak kok malah nggo madang karo nggo minum ya eman-eman. Tapi ini karena syariat ini kan untuk semuanya, baik itu untuk yang miskin ataupun kaya, ataupun yang sultan atau yang memang miliuner, triliuner dan lain sebagainya. Jadi kalau seandainya seseorang itu mendapatkan kekayaan yang tidak ada habisnya, sampai 7 turunan, 10 turunan juga nggak habis-habis, ya jangan, termasuk sebuah larangan adalah kita tidak boleh menggunakan piring, gelas dan lain sebagainya yang terbuat dari emas dan perak, dan tidak boleh digunakan untuk makan ataupun minum. Ini pendapat yang dipilih oleh penulis kitab ini dan dipilih oleh Syekh As-Sinkiti dan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Jadi larangan yang dipilih oleh penulis dan juga Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwasanya larangan menggunakan piring dan gelas dan baskom, wadah dan sebagainya adalah larangan yang terbuat dari emas dan perak hanya untuk makan dan minum saja. Dalam artian, maka kalau seandainya kita punya baskom terbuat dari perak tapi digunakan untuk nampung air buat wudhu, kita wudhunya nggak pakai keran, misalnya pakai air, kan bisa. Misalnya airnya taruh di baskom, baskomnya terbuat dari emas ataupun perak. Kita menggunakan baskom dari emas dan perak itu bukan untuk makan tapi untuk wudhu. Maka menurut pendapat beliau ini dibolehkan. Tapi menurut pendapat ulama yang lain itu dilarang. Maksudnya larangan itu mencakup semuanya. Meskipun hadisnya penyebutan hanya untuk makan dan minum, tetapi dalam dalil tersebut menyebutkan makan dan minum adalah karena yang namanya peralatan tersebut rata-rata umumnya digunakan untuk makan dan minum.
Tapi tidak menutup kemungkinan digunakan untuk hal yang lainnya. Sini hadis-hadis yang melarang tersebut, yaitu diantaranya adalah hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, Hudzaifah ibn al-Yaman, ya, Hudzaifah ibn al-Yaman. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau termasuk sahabat istimewa yang dijuluki sebagai sahibu sirri Rasulillah. Itu sahabat yang memegang rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena setelah selesai perang Tabuk, ketika Rasulullah ingin pulang ke kota Madinah, ada beberapa orang munafik yang ingin membunuh Rasulullah. Dan Rasulullah tahu nama-namanya siapa. Fulan dan fulannya tahu. Dan tidak ada sahabat yang diberitahu kecuali Hudzaifah ibn al-Yaman. Sehingga dijuluki sebagai sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pemilik rahasianya Rasulullah. Yaitu yang dimaksud rahasia adalah nama-nama orang munafik. Karena di situ Hudzaifah ibn al-Yaman tidak boleh memberitahu kepada sahabat yang lainnya. Hanya Hudzaifah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang mengetahui nama-nama orang tersebut. Dan Hudzaifah dan bapaknya keduanya sama-sama muslim. Tetapi bisa ikut perang adalah ketika perang Uhud. Karena ketika ingin bergabung dengan para sahabat ikut perang Badar, dihalangi oleh orang-orang musyrik. Tidak boleh. Sehingga bergabung dengan orang musyrik dan tidak sengaja kaum muslimin membunuh bapaknya Hudzaifah. Karena pada saat itu sebagian kaum muslimin tidak tahu kalau Hudzaifah dan bapaknya sudah masuk Islam. Tapi kemudian Hudzaifah tidak meminta diatnya disedekahkan kepada kaum muslimin. Dan radhiyallahu taala anhuma, Hudzaifah dan bapaknya Ibni al-Yaman. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhuma mengatakan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashrabu fi aniyati dhahab wal fiddah wa la talbasu al-harir wa dibaj fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Janganlah kalian minum, makan juga sama, dan janganlah kalian makan ataupun minum dengan menggunakan peralatan perkakas yang terbuat dari emas ataupun perak. Dan jangan kalian menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra. Karena sesungguhnya hal itu bagi mereka, yaitu bagi orang-orang kafir di dunia, dan jatahnya buat kalian nanti di akhirat. Jadi karena di sini Nabi SAW menyebutkan alasan kenapa kita dilarang menggunakan piring, gelas, mangkok dan lain sebagainya yang terbuat dari emas dan perak, karena itu merupakan kebiasaan orang-orang kafir. Maka kita dilarang tasyabuh dengan mereka. Dan juga piring, gelas yang terbuat dari emas dan perak itu nanti kita akan menggunakan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surga nanti yang namanya gelas, piring itu terbuat dari emas dan perak. Tapi sebenarnya larangan ini, larangan menggunakan peralatan yang terbuat dari emas dan perak ini juga sebenarnya untuk seluruh manusia. Hanya saja karena orang kafir ini mereka tidak, agamanya itu adalah agama yang tidak punya larangan, padahal syariatnya Allah itu mencakup kepada seluruh manusia. Jadi memang ada tuntutan bagi mereka untuk melaksanakan syaratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini untuk kita di akhirat. Dan sebagian ulama menyebutkan alasan ilah kenapa larangan bagi kita untuk menggunakan piring, gelas yang terbuat dari emas dan perak, karena itu adalah merupakan wasilah untuk berbuat sombong, sombong terhadap manusia. Rata-rata ya jangankan punya emas dan perak, loh bahasanya ya mobil anyar, sekedar mobil, sekedar rumah saja bisa bikin orang sombong, apalagi ngasih piringnya emas, piringnya perak, kan ya sudah sugih banget gitu ya. Kalau gelang, istilahnya gelang, kemudian kalung emas jejeran sampai berbaris itu ya mungkin orang wah masya Allah ya biasalah ada gitu ya. Tapi mungkin di sini belum pernah ada yang lihat ada orang makan pakai gelas piring terbuat dari emas dan perak gitu ya. Tuh.
Kalau ada ya jarang banget lah gitu ya. Orang-orang yang dikenal di YouTube, terkenal dari sultan dan sebagainya pun kayaknya nggak, makannya juga pakai piring biasa, nggak, bukan piring emas ataupun perak gitu ya. Lalu sampai itu apalagi sampai diupload di YouTube, ya orang pada lihat juga, orang pada istilahnya itu akan menjadikan dia sombong. Dan juga apalagi kalau ada orang-orang miskin melihat, itu sampai bisa membuat hatinya terenyuh sedih gitu ya. Kau ngasih, bahasanya kita, misalnya orang miskin dalam hatinya mengatakan kita sampai kelaparan, tapi di situ sampai ada karena duitnya, karena uangnya sampai berlebih, bingung nggo ngapa, akhirnya piring karo gelasnya terbuat dari emas dan perak. Tuh. Kemudian hadis yang lain dari sahabat Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yashrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Wa li Muslim innal ladzi ya'kulu aw yashrabu fi anil fiddah wad dhahab innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Sesungguhnya orang yang makan ataupun minum dengan perkakas yang terbuat dari emas ataupun perak, berarti ibaratnya itu seperti dia memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Jadi meskipun dia makan, minum biasa, tapi nanti balasannya adalah perutnya akan diisi dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu berkaitan masalah adabul khala dan bab masalah aniyah dan futhah. Sebelum tutup, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Okay. Untuk dua kamar mandi selain Ghufranaka itu ada doa yang sahih atau tidak? Wallahu alam. Setahu kami ya itu. Mungkin barangkali ada yang tahu yang lain. Sekedar tambahan ya, kemarin waktu itu sempat ada pertanyaan dari, kalau nggak salah, Pak Makmun berkaitan masalah berbakti kepada kakek dan nenek, apakah itu juga sama dengan berbakti kepada kedua orang tua? Sebenarnya ini ada sedikit khilaf di antara para ulama yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Munzir rahimahullah dan Ibnu Muflih mengatakan bahwasanya posisi ini, pendapat mayoritas para ulama, bahwasanya posisi kakek dan nenek itu juga berbakti kepada kakek dan nenek itu juga sama dengan berbakti kepada kedua orang tua ketika orang tuanya nggak ada. Tapi ketika bertemu antara kakek dan nenek, ada orang tua, misalnya kita punya bapak ibu, punya kakek dan nenek, maka ketika bertentangan, maka tetap orang tua itu lebih didahulukan daripada kakek dan nenek. Itu ya. Meskipun ulama yang lain seperti Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim, beliau mengambil pendapat bahwasanya kakek dan nenek itu derajatnya setelah anak. Jadi urutannya bapak ibu, anak, baru kakek dan nenek. Tapi mayoritas para ulama menyebutkan bahwasanya kakek dan nenek itu derajatnya setelah bapak dan ibu. Itu kalau terjadi pertentangan. Tapi kalau selama bisa digabungkan, atau misalnya bapak ibunya nggak ada, ya kakek dan nenek itu menggantikan posisi bapak dan ibu. Kenapa? Karena sebenarnya kalau bapak ibu itu kan merupakan sebab yang secara langsung adanya kita di bumi ini. Sedangkan kakek dan nenek juga sebab, tetapi ghairu mubashir, tetapi tidak secara langsung. Sehingga derajatnya itu masih di bawahnya bapak dan ibu. Meskipun ketika bapak ibu nggak ada, ya kakek dan nenek mereka juga lebih berhak untuk mendapatkan bakti dari cucunya. Ya. Wallahu taala a'lam. Kalau nggak ada, mungkin kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.